Aku tuh mikirnya gini, orang stroke itu aku mikirnya itu nggak bakal bangun gitu loh ya, kayak nggak bakal bangun lah gitu ya, nggak mikir sampai masa sih orang stroke tuh itunya bangun, aku nggak mikir gitu. Jadi mikirnya orang stroke tuh nggak bisa bangun gitu loh. Ternyata orang stroke tuh bisa bangun, guys. Laras mau melanjutkan cerita tentang papih muda karena masih banyak banget yang penasaran dengan ceritanya Laras ngejaga papih muda. Seperti biasa, sebelum kalian bertamu ke rumah orang, jangan lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum bertamu, pencet dulu tombol merahnya ya. Laras hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Yeay! Terima kasih teman-temanku semuanya. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan nonton dan mendengarkan ceritanya Laras, jangan lupa ya tombol notifikasinya di twil wil wil wil, dan jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, selamat menonton, enjoy. Nah teman-temanku, kali ini Laras masih bercerita tentang papi muda. Aku tuh pengen ketawa sumpah bikin konten ini nih, karena masih banyak banget yang penasaran dengan ceritaku ini gitu kan. Jadi Laras mau bercerita di sini dengan ala kadarnya Laras ya, cerita apa adanya ya. Laras gak ada yang ditambahin atau yang dikurangin atau yang berlebih-lebihan gitu ya. Jadi cerita apa adanya, cerita pengalaman Laras menjaga papih muda itu seperti apa dengan kondisi majikan yang cemburuan. Nah, Laras tuh mau bercerita suatu ketika malam ya teman-teman ya. Suatu ketika malam itu karena si mamih itu nggak mau kayak aku tuh ngebangunin papihnya gitu kan. Ngebangunin papinya kayak papi bangun pengen pipis atau enggak gitu. Ditanyain dulu itu nggak boleh sama sekali, itu larangan banget. Jadi aduh aku pengen ketawa dulu guys. Aduh utangku sakit. Hei utangku, perutku sakit guys sebelum cerita. Jadi suatu ketika malam itu guys, karena nggak boleh dibuka atau nggak boleh dibangunin, langsung dibuka si pampasnya itu guys. Ternyata jam 2 malam guys, pisangnya papi itu lagi bangun. Aduh, ya Allah ya Rob. Jadi jam 2 malam itu si pisangnya itu lagi bangun guys. Aku tuh antara ragu mau megang apa mau kayak bangun dong gitu, kayak gitu, kayak papi bangun dong gitu. Tapi keadaannya itu si mami itu nggak boleh ngebangunin gitu. Jadi si pispotnya itu aduh ketawa mulu ya, si pispotnya itu kayak langsung dimasukin gitu ya. Jadi pisangnya itu pisang Ambon apa pisang Raja nggak tahu. Gara-gara si Titi Nastiar ini rese ini. Jadi bahasnya pisang. Oke. Aduh, tahan dulu. Nah, cerita ya, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi si pisangnya, pisang Ambon, pisang Raja, apa pisang Cina, nggak tahu tuh, pisang Taiwan, langsung dimasukin aja gitu ke pispotnya. Sedangkan posisinya itu si papi itu lagi bangun guys. Si pisangnya itu lagi bangun. Masya Allah, ini cerita ya, bukan dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Aku tuh mikirnya gini, orang stroke itu aku mikirnya itu nggak bakal bangun gitu loh ya, kayak nggak bakal bangun lah gitu ya, nggak mikir sampai masa sih orang stroke tuh itunya bangun, aku nggak mikir gitu. Jadi mikirnya orang stroke tuh nggak bisa bangun gitu loh. Ternyata orang stroke tuh bisa bangun guys. Ya Allah ya Rob, jadi bisa bangun tuh ya, si papi itu bisa bangun. Jadi keadaannya tuh antara mau megang atau nggak jadi gitu. Aduh ini gimana, posisinya lagi bangun gitu kan, si papinya itu lagi bangun. Aduh gimana nih, aku tuh bingung gitu antara dimasukin
antara ditutup lagi gitu kan. Tapi di sebelahku kan si mami ada ya, karena mami itu nggak kemana-mana, si nyonya itu nggak kemana-mana karena nyonya kan cemburuan total, parah cemburuannya. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk memegang punyanya si papi, pisangnya papi, aku masukin ke pispot. Terus aku panggil pelan-pelan karena kan mami kan butek juga ya, jadi aku panggil pelan-pelan tuh si papinya, aku panggil, papi kamu mau pipis enggak gitu kan. Terus abis itu dia denger si papinya, tapi si mami kan namanya orang bolot, jadi dia tidur aja gitu. Terus aku masukin gitu kan. Nah karena posisinya itu si papi itu nggak boleh pipis di pempesnya, jadi pempesnya itu nggak boleh pipis. Kalau pempesnya cepat habis marah, kalau pempesnya basah juga si mamihnya itu marah. Jadi akhirnya berapa jam sekali tuh harus ngecek. Jadi Laras itu kerja jaga papi itu tiap hari itu selalu megang, selalu ngecek, selalu ngebuka. Karena pempesnya itu nggak boleh basah sama sekali guys, nggak boleh basah sama sekali gitu. Akhirnya ya setiap hari cuman mainan burung, mainan burung perkutut, mainan pisang mulu. Padahal sebenarnya itu setruknya tuh nggak parah, setruk ringan, kayak mau di kamar mandi dipapah juga bisa sebenarnya. Seharusnya sih nggak perlu selalu cek dan cek gitu, itu selalu dicek, selalu dibuka. Jadi pempesnya itu buka tutup, sedangkan tangannya si papi itu masih normal, sebenarnya masih normal, jadi cuma setruk ringan gitu ya. Sebenarnya masih bisa jalan juga sebenarnya, cuman malas gitu. Nah di situ kayak si maminya itu sangat keterlaluan gitu. Orang nggak pengen pipis disuruh pipis, aku ngomong sama dia, ini loh dia nggak pengen pipis tapi namanya orang bolot, kata dia itu pengen pipis. Jadi pispotnya tuh selalu diadongin, selalu diadongin ya, apa ya bahasa Indonesianya apa sih diadongin? Apa ya bahasa Indonesianya ya, apa diadongin itu bahasa Indonesia ya, aku kurang tahu. Pokoknya ya bahasa itulah, karena aku orang Indramayu, bukannya aku nggak bisa bahasa Indonesia atau bukan sok-sokan nggak ini, karena aku tuh emang jarang banget ngomong bahasa Indonesia, selalu pakai bahasa daerah. Jadi di itu aja gitu, jadi selalu di situ aja gitu, si pispotnya itu aku jagain gitu ya, itunya dimasukin kayak gitu terus gitu, padahal ada pempes. Terus kayak tetangganya si mami itu, si mami kan karena di ruangan itu kan ada 4 orang ya, ada 4 pasien. Nah kata yang cece sebelahnya itu kan nanyain ke aku, emang dia nggak pakai pempes kalau malam, katanya gitu. Mungkin terganggu juga ya guys ya, terganggu karena tiap malam itu kan berisik ya. Jadi aku tuh di sana tuh kurang banget istirahat, kayak tidur tuh cuman sekilas aja, nggak boleh nyenyak juga tidurnya, karena sekamar itu bukan sekamar ya, satu blok itu 4 ranjang, dan aku tuh pasien yang keempatnya, jadi sangat sempit. Sedangkan aku tidur bertiga gitu, bertiga, mami papi itu bertiga, aku barengan di situ. Nah oh iya, aku mau cerita lagi nih teman-teman. Mami itu cemburu itu karena si papihnya itu malam-malam tangannya papi tuh keluar dari ranjang gitu ya. Kan ranjang rumah sakit kan besi-besi gitu kan ya. Nah dia itu tangannya itu keluar dari ranjang, terus kayak mau megang aku gitu ya, nggak tahu mungkin dia pengen pipis atau gimana. Aku posisinya lagi tiduran. Nah akhirnya si mami itu cemburunya makin parah. Terus bilangnya gini, kok suami saya kok suka sama kamu, katanya gitu. Malam-malam itu teriak teman-teman, kok suami aku suka sama kamu, katanya. Kataku kok bilangnya gitu ya, kataku ya mungkin itu si papihnya itu kan mungkin lagi pengen miring atau gimana ya, kurang tahu gitu. Nah dikiranya tuh si papihnya itu suka sama aku teman-teman. Akhirnya aku tuh tidurnya tadinya aku tadinya di tengah-tengah. Akhirnya aku tuh di pinggiran gitu, jadi maminya tuh deketan sama papi gitu. Karena tadinya kan kalau
aku di pinggir sana, terus maminya di tengah-tengah, kan susah gitu kan, kayak papinya pengen pipis atau apa kan susah. Jadi akhirnya aku tuh dipisahin di pinggiran gitu, nggak boleh deket sama papi karena papinya tangannya keluar, dikiranya tuh nggak tahu mau gimana gitu ya, namanya orang cemburu. Nah akhirnya ya seperti itu teman-teman, setiap malam tuh ribut terus, tetangga-tetangga kamarnya itu kayak kok ribut terus gini-gini kayak gitu ya teman-temanku ya. Oke, ini ceritanya masih panjang kali lebar, cuman waktunya terbatas. Akhirnya nanti Laras lanjut lagi cerita tentang papi lagi. Oke teman-temanku semuanya, Laras akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Terima kasih sudah mendengarkan cerita lanjutan dari Papi Muda. Terima kasih guys. Bye bye. Every single day